Halo, apa kabar? Pada video ini kita akan membahas algoritma uninformed search yang lain, yaitu uniform cost search. Jika pada algoritma pencarian uninformed search yang sebelumnya menawarkan jalur yang terpendek tanpa mempertimbangkan total cost, uniform cost search ini memiliki tujuan untuk mencari jalur dengan total cost yang paling sedikit atau total cost yang minimal. Kita langsung saja menuju ke langkah kerja atau langkah urutan dari algoritma uniform cost search ini. Langkah yang pertama yaitu inisiasi dari start node seperti biasanya. Kemudian pada setiap node akan dicek apakah node tersebut adalah goal. Jika ya, maka pencarian berakhir dan ini artinya pencariannya selesai. Kalau tidak, maka node tersebut akan menurunkan child node atau memperluas nodenya. Kemudian langkah selanjutnya adalah node yang sudah dicek tadi atau sudah dikunjungi, maka akan dimasukkan ke dalam visited list. Selanjutnya adalah setiap jalur dihitung total cost-nya. Setelah total cost setiap jalur dihitung, maka node selanjutnya yang dikunjungi adalah node dengan total cost terkecil. Dan langkah tersebut akan diulangi lagi sampai goal ditemukan. Yang perlu kita garis bawahi, node yang sudah masuk dalam visited list tidak akan diturunkan. Dan juga jika ada total cost yang sama seperti yang sebelum-sebelumnya, maka node yang dikunjungi akan dikunjungi berdasarkan urutan alfabetnya. Kita akan langsung ke contoh, masih menggunakan contoh yang sebelumnya. Namun kali ini agen ingin melewati jalur yang memiliki total cost yang paling sedikit. Artinya, kalau setiap cost path ini mewakili jarak per kilometer, maka agen ingin mencari jaraknya yang paling dekat. Jadi, seperti penjelasan urutan algoritma yang sebelumnya, yang pertama yang dilakukan adalah inisiasi start node. Kemudian, karena ini start node dan ketika dicek ternyata bukan goal, maka node ini akan diperluas. Jadi jalur yang memungkinkan itu adalah ke A, ke B, dan ke D. Kemudian setiap cost pada setiap jalur ini kita jumlahkan. Karena di S ini masih awal, berarti kita anggap S ini nilainya 0, maka kalau dijumlahkan dengan cost masing-masing hasilnya adalah 8, 7, dan 8. Setelah itu, S masuk ke dalam visited list. Setelah itu, node yang selanjutnya dikunjungi adalah node yang total cost-nya paling murah. Berarti selanjutnya yang dikunjungi adalah B. Maka node B ini akan diperluas atau diturunkan. Dan selanjutnya adalah menuju ke A dan ke C. Kemudian kita jumlahkan total cost-nya 7 ditambah 4 sama dengan 11. Kemudian 7 ditambah 3 sama dengan 10. Sekarang kalau kita perhatikan ada 4 node yang aktif. Dan ada node yang terulang ya di sini. Tapi ini tidak masalah karena mereka ini belum masuk ke dalam visited list dan kalau kita lihat total cost-nya juga berbeda-beda. Setelah dicek, ternyata sekarang yang paling kecil itu adalah A dan D. Tapi seperti yang disebutkan sebelumnya, kalau ada total cost yang sama, maka kita akan kunjungi duluan berdasarkan urutan alfabetnya. Berarti A yang lebih dulu dikunjungi. Maka kita perluas A. Kalau kita perhatikan di sini A itu bisa ke B dan ke G.
Tapi karena B ini sudah masuk ke dalam visited list, maka yang diperluas hanya node G1 saja. Dan walaupun node G1 ini termasuk goal, tapi ini belum dicek oleh algoritma, jadi akan tetap berjalan algoritmanya ya. Setelah dijumlahkan, total cost-nya untuk G1 4 ditambah 8 sama dengan 12. Kemudian A ini masuk ke dalam visited list, dan kita cek lagi node-node yang aktif ini yang mana yang paling kecil total cost-nya. Ternyata sekarang adalah D. Berarti D ini dikunjungi dan diperluas nodenya. Kemudian kita dapat di sini ada jalur C dan E dengan masing-masing cost sama-sama 5. Setelah dijumlahkan maka nilainya sama 13. Sekarang ada 5 node yang aktif. Dan yang terkecil itu adalah C. Maka selanjutnya yang diperluas adalah C. C ini bisa ke F dengan cost sama dengan 3. Setelah itu dijumlahkan total cost-nya 10 ditambah 3 sama dengan 13. Sekarang ada node yang punya 3 nilai yang sama ya, tapi tetap kita akan cari node aktif yang terkecil. C ini kita masukkan dulu ke dalam visited list. Nah, setelah itu ketika dicek ternyata A ini yang terkecil, tapi kita tahu A sudah masuk ke dalam visited list, maka A ini tidak akan dikunjungi. Di sini akan jadi jalan buntu. Nah, maka ketika dicek yang terkecil adalah G1. Nah, ketika G1 dikunjungi, waktu kita cek ternyata G1 ini merupakan goal, berarti algoritmanya berhenti dan jalurnya ditemukan. Hasil dari pencarian ini, kita mendapatkan total cost untuk jalur dari S sampai ke G1, ini jalurnya berarti S, kemudian ke A, baru ke G1. Total cost-nya ada 12. Berarti jalur dengan jarak yang paling pendek atau total cost yang paling sedikit atau paling murah adalah jalur menuju ke G1. Jadi seperti itu cara kerja algoritma Uniform Cost Search. Dan pada video selanjutnya kita akan membahas algoritma pencarian yang lain, yaitu algoritma pencarian Informed Search atau bisa sering disebut Heuristic Search. Sampai jumpa pada video selanjutnya.